Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah menyertai kamu semua. Amin. Renungan pagi Senin 18 Januari 2021 dikutip dari Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Tahun hamuma asa unang adong napahulang diri sian asini rohani dewata. Unangi gabi urak napait namar tubur si horkon hasusaan gabi hodar maun torok bahir ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang memberi kesempatan indah mengawali aktivitas pada satu minggu ini. Tentu tidak ada yang serba kebetulan, semua sudah diatur dan atas seizin Tuhan. Topik kita hari ini, jangan jadi akar pahit. Saudaraku, apakah saudara dapat bersuka cita ketika hati Anda dipenuhi dengan kepahitan? Jawabnya tentu tidak. Kepahitan hanya akan merusak suasana hati kita. Sukacita sirna dan beban hidup serasa makin berat. Namun Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bila saat ini kita sedang berbeban berat, biarlah kita tidak menanggungnya sendiri, tetapi serahkan kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalaupun kita membiarkan diri hanyut dalam permasalahan yang ada, lalu kepahitan menguasai hati kita, apakah kita bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Perlakuan yang tidak baik, tindakan semena-mena, merendahkan, memfitnah, menyakiti, melontarkan kata-kata kotor, dan sebagainya seringkali menyebabkan seseorang mengalami kepahitan. Tidak ada pengampunan atau karena adanya iri hati dalam diri kita juga menyebabkan kita makin terbelenggu oleh kepahitan. Ada juga orang mengalami kepahitan karena penderitaan yang dialaminya. Biasanya ia akan menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan, dan menuduh Tuhan sebagai penyebabnya. Inilah yang dikatakan oleh Naomi. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Rut 1 ayat 21. Bukankah masih ada orang Kristen yang juga bersikap seperti Naomi? Mogok, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa karena merasa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Untuk apa saya harus berlelah melayani Tuhan? Kenyataannya hidup saya juga tidak berubah. Tetap saja pas-pasan dan tidak diberkati Tuhan. Dan masih banyak lagi keluhan. Kalau kita mampu menyikapi setiap masalah dengan benar, kita tidak akan masuk dalam akar kepahitan. Orang yang hidup dalam kepahitan mustahil dapat berdoa. Kepahitan juga semakin membuat orang menjadi tawanan dosa. Kepahitan itu identik dengan ikatan kejahatan, karena jika kita biarkan, kita akan menjadi tawanan dosa. Karena kepahitan adalah senjata yang digunakan iblis untuk menghancurkan kehidupan kita, hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memberi napas kehidupan hingga saat ini. Tuhan tetap memelihara hidup kami
sehingga tetap sehat hingga saat ini. Firman-Mu telah mengajarkan kami agar tidak menjauhkan diri dari kasih karunia-Mu. Kami hidup, kami ada, itu semua karena belas kasih-Mu. Sebab tanpa kasih karunia-Mu, kami tidak memperoleh keselamatan. Demikian juga menjauhkan segala bentuk sifat dan karakter yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu adalah akar pahit bagi kami yang dapat membuat kami menderita sengsara. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu yang tidak pernah putus-putusnya. Doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.